Ya, waalaikumsalam. Angel, silakan masuk. Ya, Angel apa kabar? Baik kak, Angel kesini pakai apa tadi? jalan kak. Oh, jalan kaki sendirian. Ya sendiri kak. Kalau boleh tahu, Angel tahu ruangan kakak ini dari mana? Dari teman kak. Oh, dari teman. Tujuan Angel kesini untuk melakukan apa? Konseling sama anak-anak. Oh, konseling. Sebelumnya Angel sudah pernah melakukan proses konselingnya ini? Belum kak. Belum. Jadi belum tahu apa itu konseling. Belum kak. Baik, di sini kakak akan menceritakan apa itu konseling. Jadi konseling itu yaitu proses yang kita lakukan pada saat ini, di mana kakak sebagai konselor dan Angel sebagai konselingnya, dan nanti kakak yang membantu menyelesaikan permasalahan Angel yang mana Angel sebagai konselingnya. Tujuan kita melakukan konseling ini itu agar semua permasalahan yang Angel hadapi itu insya Allah akan terselesaikan dengan baik, di mana Angel sebagai konselingnya. Dan di sini Angel tidak pernah ragu dalam ceritakan semua permasalahan Angel itu secara terbuka dan tanpa ada paksaan dari siapapun. Di sini kakak akan menjaga semua permasalahan Angel dan tidak akan menceritakan kepada siapapun, karena sebelumnya kakak telah melakukan janji konselor, yaitu di mana kakak berjanji akan menjaga dan merahasiakan semua permasalahan Angel tanpa memberitahu konseling kakak yang lainnya dan orang lain tanpa seizin dari Angel. Oke, jadi apakah bisa kita melakukan proses konseling ini, Angel? Bisa. Oke, hal menarik apa yang akan kita bahas pada hari ini, Angel? Itu berarti aku jatuh trauma dengan ketinggian kak. Jadi Angel takut dengan ketinggian. Kalau boleh tahu, bisa Angel ceritakan kenapa Angel bisa takut dengan ketinggian itu? Jadi kak, dulu kan waktu kecil kan gue kan diajak sama keluarga nih pergi main ke tempat wahana gitu. Jadi gak tuh naik wahananya tinggi kak, jadi tiba-tiba wahananya berhenti gitu. Terus gak jatuh kan. Habis itu gak takut dengan ketinggian. Nah itu aja sih kak. Ada juga waktu itu pas udah ada adik, terus adiknya tuh juga pergi bintol sambil pergi tempat warna-warna gitu, terus ada juga jatuh gitu kak. Jadi kayak makin ragu naik-naiknya tinggi-tinggi gitu. Apalagi ada waktu itu nggak lihat secara langsung orang nggak sengaja jatuh dari jembatan ke sungai, sampai ada lama ketemuannya. Jadi semakin takut lah sama ketinggian kak ya. Terus yang lebih parahnya kan kalau ada ini lewat-lewat yang tempat tinggi atau yang berbau ketinggian, tiba-tiba ada rasa cemas gini, itu rasanya bergetar gitu kak. Kayak kita tuh kayak gimana kita tahu tinggal sendiri gitu di tempat ketinggian. Jadi Angel itu takut dengan ketinggian, dimana Angel pernah jatuh dari wahana. Selain itu Angel juga melihat secara langsung keluarga Angel terjatuh dari itu juga, yaitu dimana adik ya Angel. Iya kak. Dan selain itu ada juga Angel melihat orang secara langsung loncat ke sungai gitu kan. Dan setiap Angel berjalan di tempat-tempat yang tinggi atau ketinggian, bumi itu serasa tiba-tiba bergetar gitu kan, dan mulai takut dan cemas terhadap itu. Bagaimana perasaan Angel setelah kejadian itu? Anehnya tuh kayak
cemas, tiba-tiba kan cemas kak, jadi kayak takut apa aja lah yang berubah sama ketinggian, takut tiba-tiba cemas kayak mau pingsan tapi nggak bisa gitu. Jadi takut yang ketinggian dan cemas juga, rasa mau pingsan. Selain dari kejadian yang tadi, apakah ada yang membuat Angel dari segi lain yang membuat, apakah ada dari segi lain yang membuat Angel merasakan akan hal ketinggian atau merasa takut dalam ketinggian gitu? Ada kak, kalau nggak salah tuh waktu ada kegiatan dari sekolah kan kak, kayak pergi-pergi gitu, ada waktu itu pergi ke bukit gitu kak. Nah di situ tuh kan tempatnya tinggi, pasti kan nggak menentu juga kak, jalannya licin, apalagi habis hujan. Nah kebetulan kita lewatnya ada tempat satu jurang kak, gitu. Jurangnya dalam, nggak sengaja kan kak, hampir tergelincir, hampir jatuh loh. Untung teman cepat nggak, kalau enggak mungkin nggak tahu lah kan kak. Jadi dari situ semakin takut lah sama ketinggian kak. Jadi semakin takut dengan ketinggiannya. Jadi Angel takut dengan ketinggian nih. Nah, kakak ada teknik untuk mengatasi teknik dimana teknik ini membantu mengurangi rasa trauma, rasa takut terhadap sesuatu, yang mana teknik ini disebut dengan. Jadi setelah kakak mendengarkan permasalahan Angel tadi, bahwa Angel takut dengan ketinggian, hal yang berbaur dengan ketinggian, di sini kakak ada namanya teknik, yaitu teknik desensitisasi, di mana teknik ini membantu mengurangi rasa trauma terhadap seseorang atau rasa takut terhadap seseorang. Jadi Angel bisa menggunakan teknik ini. Nah, apakah Angel siap untuk melakukan teknik desensitisasi ini? Siap kak. Ya. Teknik desensitisasi ini digunakan untuk menghilangkan rasa takut atau rasa trauma terhadap seseorang, atau disebut dengan fobia yang dialami seseorang. Jadi di teknik desensitisasi ini Angel bisa duduk secara rileks di posisi yang nyaman dan memejamkan mata. Apakah Angel siap untuk melakukan teknik desensitisasi ini? Siap kak. Jadi coba Angel bayangkan jika Angel jatuh dari tempat tidur, apakah Angel masih trauma akan takut dengan ketinggian? Kalau jatuh dari tempat tidur ya nggak merasakan takut kak. Selanjutnya coba Angel bayangkan secara fokus dan bayangkan jika Angel jatuh dari pohon jambu, apakah Angel masih takut dengan ketinggian? Lumayan takut kak. Selanjutnya coba Angel bayangkan Angel berada di suatu jurang, dan jurang tersebut hanya ada Angel dan ibu Angel, dimana ibu Angel tergelincir di jurang itu. Apakah Angel tetap berpegang teguh atau dengan trauma Angel ini, atau memilih untuk menyelamatkan ibu Angel? Apa yang Angel lakukan? Oke, tenang Angel, tenang. Tidak takut dengan ketinggian. Tenang Angel, tenang. Angel tidak takut dengan ketinggian. Tenang Angel. Angel tidak takut dengan ketinggian. Bagaimana Angel? Dia akan mencoba melawan rasa trauma Angel dan menolong ibu kak. Jadi Angel akan melawan trauma demi menyelamatkan ibu. Sekarang silakan Angel membuka mata.
Dari apakah sudah relate sih? sedikit Sedikit Enggak. aja. sedikit Dari ya teknik dari teknik desensitasi tadi, ap- apakah Angel sudah merasa lebih lumayan dari yang sebelumnya, atau lebih tidak takut lagi dengan trauma tersebut? Bagaimana Angel? lebih lumayan dari sebelumnya kak, kayak udah mulai lega dan berkurang rasa traumanya kak. Jadi udah mulai lega dan berkurang rasa traumanya. Jadi tadi Angel sudah lumayan tenang dan sudah mulai merasa lebih baik dari yang sebelumnya. Setelah itu apa yang Angel lakukan ke depannya dengan trauma tersebut? Mencoba untuk melawan rasa trauma itu kak, dan tetap berusaha tenang di saat berada di ketinggian, Dan tidak panik juga. dan tidak mencoba tidak panik dulu. Tidak panik juga. Oke, jadi eh, ketika Angel berada di tempat ketinggian atau sebuah jurang atau apa, Angel berusaha untuk tenang, tidak memikirkan apapun, tetap fokus dengan tujuan, dan jangan cemas terhadap apapun. Intinya tetap tenang, tenang, tenang. Uh, Baik Angel, dari teknik konseling tadi, apakah Angel paham dan mengerti bagaimana cara melawan rasa trauma tersebut? Paham kak? Baik, Angel sudah paham berarti cara melawan rasa trauma tersebut kan, yaitu dengan jadi Angel sudah paham bagaimana cara melawan rasa trauma tersebut atau melawan rasa takut dengan ketinggian tersebut, yaitu dengan cara ketika berada di tempat ketinggian, Angel tetap tenang dan tidak banyak pikiran ke negatif, tetap positif thinking dan jangan cemas akan apapun. Oke Angel, mungkin sampai di sini kita melakukan proses konseling ini. Selanjutnya untuk kedepannya apa yang akan Angel lakukan? Jadi kalau untuk kedepannya, jika ada rasa yang kurang nyaman dan dibutuhkan untuk konseling, dia akan ke tempat kakak lagi dan akan menghubungi kakak kalau itu dengan konseling yang tadi. Ya, jadi kedepannya Angel akan jika ada permasalahan lagi, Angel akan menghubungi kakak dan datang ke ruang kakak. Iya kak. Baik Angel, mungkin hanya sekian proses konseling kita pada hari ini. Terima kasih atas waktu Angel, dan sampai berjumpa di lain hari.